Aziz Yanuar siapkan ahli hukum kesehatan hingga ahli bahasa dihadirkan oleh kubu Rizik. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab dan 5 mantan petinggi FPI pada Senin 17 Mei 2021. Adapun pada sidang lanjutan ini beragendakan mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu terdakwa. Anggota tim kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar mengatakan pada sidang ini pihaknya menghadirkan 3 orang ahli yang dapat menjelaskan terkait dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada kliennya. Kami hadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia Frans Assisi datang, ahli hukum kesehatan Muhammad Lutfi Hakim, dan epidemiolog Tonang Dwi Ardianto, katanya kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk menjalani persidangan ini, pihaknya sudah siap untuk melayangkan argumen dan pertanyaan kepada ketiga ahli yang dihadirkan. Persiapannya sudah siap, kami siapkan argumen dan pertanyaan, imbuhnya. Sebagai informasi, eks-pentolan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan terregister dalam 2 perkara yang berbeda. Di mana untuk perkara pertama yakni terregister dengan nomor 221-Pit-B-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk terdakwa Rizik Syihab dan perkara nomor 222-Pit-B-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk terdakwa kelima mantan petinggi FPI terkait kasus kerumunan di Petamburan telah didakwa pasal berlapis, yakni pasal 160 KUHP Jungto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 26 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 82A ayat 1 Jungto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 10 huruf B KUHP Jungto pasal 35 ayat 1 KUHP. Sedangkan perkara kedua terregister dengan nomor 226-Pit-B-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk kasus kerumunan di Megamendung saat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Ponpes Argo Kultural Markas Syariah. Dalam perkara ini Muhammad Rizik Syihab didakwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan JO pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular JO 216 ayat 1 KUHP. Logika lucu Refli Harun saat membela FPI di sidang Rizik, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Refli Harun dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam sidang Rizik terkait kerumunan. Refli menjelaskan soal FPI yang sudah dibubarkan pemerintah beberapa waktu lalu karena dianggap memiliki ideologi yang berseberangan dengan asas Pancasila dan juga ulah meresahkan yang dilakukan belakangan ini. Mengenai alasan pembubaran tersebut, Refli Harun lalu menyampaikan wawasan hukumnya terkait persamaan warga negara di hadapan hukum. Negara tidak boleh melarang aktivitas setiap ormas walaupun dia tidak terdaftar atau pendaftarannya tidak diperpanjang karena masalah administrasi yang belum selesai, kata Refli Harun. Menanggapi aktivitas ormas tersebut, Refli Harun menilai pendapatnya tersebut sesuai dengan hak konstitusional. Ini bagian dari hak konstitusional, jadi hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lanjutnya, saya benar-benar bingung dengan perkataan orang ini. Bagaimana mungkin negara tidak boleh melarang gerak-gerik ormas yang tidak terdaftar atau sedang pending? Kalau tidak melarang, sama saja tanpa undang-undang dan ormas tersebut bebas bergerak tanpa aturan. Mungkin Refli Harun ingin membela FPI, oke. Tapi coba pikir dulu, memang banyak ormas yang ada di Indonesia. Lebih dari 400.000 ormas tercatat di Kemendagri. Yang tidak terdaftar, pasti ada juga kan? Sebenarnya di negara ini, melanggar aturan itu sudah dianggap hal lumrah. Aturan dibuat untuk dilanggar.
Begitulah pepatah miris yang dipercayai banyak orang. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan toleransi dan kelonggaran. Dulu, FPI sempat tidak memperpanjang izin karena masalah ADART. Pemerintah tidak langsung membubarkan. Pemerintah juga tidak menindak tegas. Justru manuver FPI inilah yang sangat tidak ada otak. Mereka justru menjadi-jadi dan mulai berani memberikan perlawanan terhadap pemerintah. Apalagi sejak Rizik pulang, mereka makin arogan dan tidak bisa diatur. Wajar kalau kemudian ormas ini diberantas. Seandainya FPI dulu main aman, tidak bikin ulah dan stay low, mereka mungkin masih eksis hingga kini meski tidak perpanjang izin. Jadi, Refly Harun ini hanya sekedar membela frontal tanpa melihat kekacauan seperti apa yang sudah dibuat oleh FPI. Apalagi kalau mengatakan ormas tidak harus berasas Pancasila. Ini lebih ngawur lagi. Boleh sih, tapi diberikan saja ormas di negara lain. Contoh di Timur Tengah sana tidak pakai Pancasila. Apalagi kita tahu ada poin ADART FPI yang bermasalah. Pasal 6 ADART FPI berbunyi, visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Konteks bahasanya sangat kabur dan tidak jelas, berpotensi disalahgunakan atau dijadikan tameng. Contohnya mereka sempat ngeles ingin menegakkan khilafah tanpa menghapus NKRI, sama saja bohong. Artinya, menegakkan khilafah di negara ini dan artinya Pancasila harus digusurkan? Mereka pikir kita semua goblok. Ditambah lagi Rizik pernah menyerukan soal NKRI bersyariah. Ditambah lagi, mereka ini suka main kasar, main hakim sendiri, suka bertindak seenaknya dan meresahkan. Wajar kalau ormas ini harus ditindak tegas tanpa ampun. Justru yang harus dipertanyakan adalah pihak-pihak yang membela ormas ini. Apa maunya? Mau pansos cari muka? Atau memang sengaja mau cari masalah untuk melampiaskan sakit hatinya yang kambuh? Terkait aturan yang berada di bawah undang-undang, Refly Harun menyebut harus bercermin pada dasar konstitusional yang diterapkan di Indonesia. Dia juga menjelaskan kekuatan hukum pada orang yang berada pada organisasi massa yang belum dianggap terlarang dahulunya. Ketika sebuah organisasi itu katakanlah hari ini dihukum bahwa organisasi tersebut dianggap organisasi terlarang, maka kita harus mengatakan bahwa ketika belum ada pernyataan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi terlarang, maka tidak bisa dikatakan orang tersebut adalah dari organisasi yang terlarang. Katanya, ini saya masih kurang paham maknanya apa, tapi saya rasa ini kurang penting, karena ini masalah Rizik sendiri yang membuat kerumunan di Megamendung, acara maulid di Petamburan, dan juga berkomplot mengelabui Satgas COVID-19 saat di Rumah Sakit Umi. Mengenai FPI yang dibubarkan, ini juga karena ulah mereka yang sudah sangat meresahkan. Bagaimana menurut Anda?